Pak Kades? Ibu ngerti itu surat naon cing? Al-Isra. Tah Bapak sok lanjutkan Al-Isra ayat sabaraha Bapak? Haleluya Bapak. Ayat 1 Ibu hafal? Ayo sarang-sarang sadayana orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barak haulahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bapak Kades diulangi. Abis tadi teh ngomong, oh sudah katalar cina pakai sanging katalar teh di luar katalar. Punten Bapak di roasting helanya ngameh abi teh tiris. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya. Saha Pak Kades hambana? Tong ngobrol wae atuh ih. Kela tuh dengarkan heula Pak Kades. Dengarkan dulu. Aduh punten Ibu. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu deh. Nama saya tadi siapa? Nama saya siapa? Tibang baca aja salah. Ulfah Nurfau Zia. Tapi bisa dipanggil Neng. Kade ulah Neng Ji. Ini Sunda itu Neng Zi. Ulangi 1, 2, 3. Kurang monyong bibirnya. Neng Zi. Entong Neng Ji. Allah meni Sunda itu ya. Kenapa dari Ulfah Nur Fauzia? Punten calik deui geuningan tiris. Punten Ibu ya. Kenapa bisa dipanggil Neng Zi? Ada ceritanya. Mau dengar gak saya cerita? Pak Kades mau dengar cerita saya? Sampai batuk sih Pak Kades. Jadi Bu, saya lahir, sekolah, mondok di Jakarta, kuliah di Jakarta. Tapi walaupun saya asli Jakarta, orang tua saya khususnya ibu saya itu namanya Ibu Imas. Bu, ari namina Ibu Imas teh kira-kira orang Sunda apa orang Papua? Hah? Orang Sunda. Makanya kenapa dipanggilnya Neng. Nah, Zi dari mana Zinya itu? Dari guru saya almarhum yang sudah saya anggap seperti abang saya, yaitu almarhum Uje. Jadi Uje itu Bu senang sekali memberikan panggilan-panggilan, sebutan-sebutan untuk para sahabatnya. Ya, termasuk sih mau naik gunung nggak usah, nggak apa-apa, nggak apa-apa, insya Allah kuat. Ya, kan saya 5 menit lagi aja ngomongnya ya. Jangan. Emang udah disiapin amplopnya? Bohong ah, terpercaya sama warga mana itu? Wening hese. Ibu, makanya saya dipanggilnya saat tadi Neng Zi karena itu adalah julukan atau sebutan dari almarhum Ustadz Al-Bukhari atau biasa dipanggil dengan UJ. Jadi mangga Ibu sadayana bisa manggil saya Neng Zi, mangga, manggil Neng Ulfah juga mangga, asal ulah panggil saya Cekokom. Aya tuh Cekokom di dia. Gusti Cekokom, halo Cekokom. Cekokom nami tetanggi abi jenenge namanya teh Cekokom. Cekokom damang. Ya. Lamun manggil Cekokom berarti itu yang ngejawab ya. Saya Neng Zi. Itu sekilas perkenalan saja. Balik lagi ya Pak Kades. Siap Isra Miraj? Terus bolak-balik katalar jeneng sombong gitu Pak Kades. Jadi mohon maaf kalau memang bahasa Sunda saya agak kasar ya. Pak Yai juga kan sudah bilang katanya nggak apa-apa kasar tuh lebih nyenengin katanya. Nah, jadi punten we nya Ibu Bapak semuanya dalam penyampaian nanti menggunakan bahasa Indonesia atau mungkin pilih pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Jawa? Ada orang Jawa di sini nggak? Nggak ada. Ada. Hah? Ada satu-satu. Ada satu mana? Tukang bakso. Tukang bakso. Endi? Loh, jenengan wong Jawa, Pak? Nggih. Ting pundi? Wonogiri. Oke, medok itu berarti asli Jawa itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok menang kabeh? Kok diam semua Ibu? Allahumma sholli ala Muhammad.
Tah gitu lamun aya nu baca sholawat ya harus dijawab baca sholawat juga. Balik lagi ke peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini punten rada balelo tadi balik lagi karena tiris gitunya. Do cicingan atau kaki mending ngageter kieu. Ibu, kalau misalkan tadi kita baca Maha Suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya yaitu Rasulullah SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa Palestina yang sudah kami berkahi sekelilingnya kata Allah, dan kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami, dan sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Artinya memang peristiwa ini dikatakan adalah peristiwa yang berkaitan dengan iman. Karena kalau misalkan peristiwa ini berkaitan dengan logika akal manusia itu mustahil terjadi. Tapi karena kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dan kitab Allah, maka kita pun mempercayai peristiwa Isra wal Mi'raj. Di sini saya hanya menyampaikan hikmahnya saja, Bu. Beberapa hikmah diantaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu spesial kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saking cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika peristiwa yang begitu menyakitkan terjadi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu kepengen menghibur Rasul. Cara menghiburnya gimana? Diajak jalan-jalan. Kayak kita, Bu, kayak kita pun kalau sedang jenuh, lagi pusing, jalan-jalan hilang nggak pusingnya? Hilang pusingnya, hilang juga duitnya. Khususnya bapak-bapak. Makanya ketika makanya dikatakan itu adalah tahun kesedihan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bu. Dalam kitab Sirah Nabawiyah di situ dijelaskan sebelum terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasulullah itu mengalami beberapa peristiwa yang menyakitkan. Kehilangan orang yang dicintai. Siapa aja Pak Kades? Satu istrinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, kedua saha? Pak Kades. Astagfirullah. Kehilangan pamannya saha namina Ibu? Abu Thalib. Lalu yang ketiga, Rasulullah pun dakwahnya tidak diterima oleh warga Mekah pada saat itu. Rasulullah hijrah ke kota Taif, dikiranya bakal diterima, ternyata semakin parah. Nah, atas kesedihan tersebut Allah ini naonnya bahasanya teh kasihan. Saking sayangnya sama Rasulullah dikasih jalan-jalan tadi. Peristiwa Isra wal Mi'raj. Saking cintanya Allah pun mau bertemu dengan Rasulullah dengan memberikan hadiah, yaitu berupa perintah turunnya sholat. Ibu, Bu, sholat sekarang sehari berapa kali? 5 kali dalam 1 hari. Pak Kades sehari berapa kali sholatnya? 5 kali. Yang wajib alhamdulillah. Karena saya pernah tanya, bukan daerah sini, insya Allah daerah sini semuanya istiqomah dalam menjaga sholatnya. Amin, amin ya robbal. Saya pernah tahu ada orang umat Islam masih muda itu dengan bangganya katanya dia rutin sholat sehari 3 kali aja. Udah kayak minum obat, Pak. Padahal harusnya malu ya, Bu. Itu perintah sholat kan awalnya berapa? 50, udah dikorting 5 jadi 45, dikorting lagi terus sampai akhirnya 5. Lah sama umat Rasulullah kok zaman sekarang masih dikorting lagi 2 jadi 3. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka dari itu ketika Rasulullah sudah memohon untuk diringankan perintah salat kepada Allah, kita wajib bersyukur. Balik lagi tuh sama yang tadi, intinya adalah bersyukur. Cara bersyukurnya dengan apa? Mau mengikuti, mau menuruti apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Kira-kira ibu bapak bisa apa enggak? Nah, cicing semua ini teh bisa apa tidak? Insya Allah, Bu. Ini dia Ibu Imas yang sesungguhnya. Ini ada bapak saya.
Bapak saya, Bapak Hamdani juga hadir di sini. Ibu Imas, ini ibu saya, ibu. Kenalkan, alhamdulillah kedua orang tua saya bisa hadir di titik terakhir saya untuk safari dakwah di Jawa Barat. Doain ya Bu, semoga mereka berdua, orang tua saya senantiasa diberikan panjang umur ibadah. Amin ya robbal alamin. Lanjut. Nah, cara syukurnya untuk mengikuti perintah Rasul diantaranya dari peristiwa Isra wal Mi'raj adalah dengan mau tadi ibadah, karena tujuan Allah menciptakan kita semua cuma satu, ibadah. Kalau ada manusia, kalau ada di antara kita mengaku manusia, dia nggak mau ibadah, artinya dia sudah melanggar kodratnya sebagai manusia. Yang tidak ibadah kepada Allah siapa Bu? Siapa Pak? Setan. Cenah. Artinya kalau ada di antara kita nggak mau ibadah kepada Allah, berarti dia sama seperti gitu bapak-bapak semuanya ya. Terus kumaha ya, gimana caranya supaya kita ini termasuk orang-orang yang istiqomah menjaga dalam ibadah? Karena jujur hidup di dunia ini adalah isinya ujian. Yang namanya ujian itu kan bukan hal-hal yang sedih-sedih saja. Ujian untuk kita taat kepada perintah Allah itu kira-kira ujian apa enggak Bu? Ujian, karena ada perasaan males gitu ya. Ada perasaan aduh nanti menunda-nunda ibadah. Itu teh ujian dari Allah. Nah makanya gimana caranya Bapak Ibu semuanya supaya kita bisa istiqomah menjaga ketaatan ibadah kepada Allah? Kuncinya ada 3. Kuncinya yang pertama, kita harus selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi kita selalu 24 jam tanpa tidur. Kalau misalkan kita selalu ingat ditinggali ku Gusti Allah, eta pasti ada perasaan kita teh takut. Ada perasaan kita teh, misalkan Pak, punten ibu bapak semuanya. Ini contoh ibu-ibu dulu ya. Ini dosa-dosa yang selalu dilakukan oleh kita ibu-ibu. Naon cing kira-kira? Nah cicing deui euy. Naon dosana ibu orang teh? Ngagosip tah gitu. Coba Bu, kalau ketika kita ingat bahwa CCTV Allah itu selalu mengawasi kita, maka ngegosip itu kira-kira akan kita lanjut apa kita rem? Tapi permasalahannya kenapa kita tuh semuanya perempuan-perempuan senang sekali ngegosip? Karena apa? Lupa bahwa Allah melihat kita. Padahal kata Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah itu selalu bersamamu dimanapun kamu berada, dan Allah maha mengawasi apa yang kamu kerjakan. Aduh ibu, kita teh 24 jam bangun tidur sampai tidur lagi, itu semua selalu dilihat oleh CCTV-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Bu, misalnya punten Pak, ada yang mau ngerampok. Rampok bahasa Sundana naon? Oh, tukang teh cicing tunu. Hah? Garong. Ngabangsat. Astagfirullahalazim. Maling we nya, aya nu hoyong maling ka Indomaret. Di dia aya Indomaret teh nya. Berapa meter dari sini? Wah, tebihnya Bu nya. Ari ibu biasanya ka mana atau lamun belanja mijon? Kecamatan 5 kilo. Alhamdulillah ibu nggak apa-apa ya. Ibu, misalkan ada maling nih, dia dari rumah niat nawaitu maling, cenah cek maling teh nya bismillahirrahmanirrahim. Pas dia ngelihat masuk ke Indomaret kan suka ada apa tuh Pak? CCTV. Kira-kira eta maling kira-kira ada perasaan takut tidak? Hei ibu mah, kira-kira ayah CCTV mau maling, kira-kira takut tidak dia maling? Takut. Kenapa? Takut ketahuan.